Shalom anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, hari ini tanggal 24 Februari 2021 kita belajar tema 7, subtema 2 PB1 mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai jenis karangan non fiksi ya, jenis-jenisnya. Kalau kemarin kan contoh dan penjelasannya. Lalu IPA mengenai gaya listrik. Nanti akan Ibu jelaskan ya di video pembelajaran kita. Kita awali nanti dengan doa bersama. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih buat perlindungan-Mu, dan kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami masih melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami ya Tuhan, agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami ya Bapa, dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu ya Tuhan Yesus. Begitu juga orang yang kami sayangi. Tuhan Yesus yang baik, hingga saat ini COVID-19 belum selesai. Kami mohon ya Bapa, segerakanlah pulihkan negara kami agar kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satunya itu belajar di sekolah Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu ya Bapa, hingga saat ini bagaimana keadaan sekolah kami. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah sekolah kami. Jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan, karena itu adalah rumah kedua kami, tempat di mana kami mendapatkan ilmu ya Bapa. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak Ibu, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis non-fiksi. Nah, jenis-jenis non-fiksi ini secara umum terbagi dua. Yang pertama non-fiksi murni. Nah, maksudnya di sini buku yang berisi pengembangan berdasarkan data-data otentik. Nah, contohnya itu makalah. Maksudnya di sini data-data yang otentik itu kalau kita mau membuat karangan non-fiksi murni, terlebih dahulu kita mencari sebuah data hasil dari penemuan kita. Itu dia, hasil penemuan kita berdasarkan data-data yang tepat, benar, tidak salah, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, contohnya itu makalah. Nah, kalau makalah ini artinya laporan membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis pengetahuan secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Nah, makalah ini sama halnya dengan makna non-fiksi murni. Sebagai contoh, Ibu berikan mengenai makalah. Misalkan Ibu menugaskan kamu menganalisis puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, untuk sebelum kamu menganalisis puisi itu, kalau menganalisis puisi itu kan makna, ada tema, ada alur dan seterusnya. Nah, sebelum kamu menganalisis puisi itu, terlebih dahulu kamu mencari arti puisi menurut para ahli. Mencarinya di mana? Bisa mencari pengertian puisi itu dari buku yang kamu punya, dari internet. Nah, itu maksudnya menemukan data-data yang tepat. Nah, jadi setelah kamu mendapatkan data-data itu, lalu kamu susunlah dalam bentuk lembaran beberapa halaman, makanya dikatakan sebuah laporan. Itu dia ya nak ya. Lalu yang kedua, non-fiksi kreatif. Berawal dari data yang otentik, kemudian pengembangannya berdasarkan imajinasi yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Nah, kalau dia non-fiksi kreatif ini berhubungan dengan membuat karya fiksi. Itu dia ya. Sebelum kita membuat karangan tulisan itu, terlebih dahulu kita mencari datanya. Namun merujuk pada dengan imajinasi kita. Nah, kita hubungkan dengan imajinasi kita. Jadi apa yang mau kita buat, misalnya kita mau membuat novel ataupun puisi nih misalnya.
kita mau membuat puisi yang bertemakan sekolah. Nah, sebelum kita mau membuat puisi tentang sekolah kita, terlebih dahulu kita cari tahu dulu data-datanya, nak. Misalnya bagaimana bangunannya, lalu alamatnya, halamannya, guru-gurunya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, lalulah bisa kita membuat puisi tersebut dengan imajinasi kita. Itu dia. Nah, berhubung novel itu nanti tidak akan Ibu berikan, hanya prosa saja, sekilas saja Ibu berikan, karena nanti novel ada kita pelajari, nak. Sekilas saja prosa. Nah, kalau prosa ini suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lainnya. Nah, prosa ini dia turunan dari puisi, ya. Prosa ini turunan dari puisi, jenis dari puisi. Itu dia ya maknanya. Nah, itulah mengenai jenis-jenis non-fiksi. Selanjutnya, gaya listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang berupa aliran dari elektron. Nah, listrik suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia modern. Saking besarnya kebutuhan terhadap listrik, manusia membuat pembangkit listrik dari berbagai sumber energi. Namun sebenarnya apa ya manfaat gaya listrik sehingga manusia berlomba-lomba untuk membangkitkannya, ya nak ya? Nah, untuk mengetahuinya selanjutnya Ibu akan menjelaskannya. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu gaya listrik. Nah, gaya listrik ini gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Maksudnya pada suatu benda, benda itu bisa mampu mengalami aliran listrik ataupun bisa mendapatkan aliran listrik. Itu dia ya nak ya. Nah, selanjutnya manfaat listrik. Nah, manfaat listrik ini ternyata sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama sebagai penerang. Pada zaman dahulu manusia menggunakan api untuk menerangi saat malam. Namun berterima kasihlah nak, karena listrik telah ditemukan. Listrik membuat kita dengan mudahnya menyalakan lampu di saat gelap. Listrik membuat manusia bisa beraktivitas saat malam hari, menerangi rumah dan juga tempat gelap. Selanjutnya, menyalakan alat elektronik. Tanpa adanya listrik, tidak ada nada alat elektronik yang tidak akan ada. Tanpa adanya listrik tidak akan ada alat elektronik yang bisa menyala. Nah, contohnya Ibu akan berikan alat elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Televisi, pompa air, mesin, kulkas. Nah, ini ada di hadapan kamu. Ibu berikan setrika. Selanjutnya, baterai. Baterai adalah media penyimpanan listrik yang dapat digunakan sampai daya listrik di dalamnya habis. Mobil digunakan baterai listrik berapa acu untuk menyalakan mesinnya. Begitu juga dengan laptop, telepon genggam ataupun handphone. Tanpa adanya listrik nak, mungkin telepon genggam kamu masih memiliki baterai untuk menyala. Namun tidak akan ada sinyal internet karena seluruh pemancar jaringan menggunakan listrik untuk mengatur lalu lintas internet. Nah, selanjutnya industri. Maksudnya di sini gaya dan energi listrik menggerakkan industri
yang menjadi tiang perekonomian manusia. Listrik dapat menyalakan mesin-mesin produksi dalam industri. Kamu mungkin pernah melihat pabrik pembuatan motor, mobil, makanan, dan minuman. Sebagian besar produksi dalam industri tersebut membutuhkan listrik sebagai bahan bakar. Nah, itu ada alat untuk pembuatan industri menghasilkan sesuatu dengan menggunakan gaya listrik. Selanjutnya, transportasi. Pernahkah kamu mendengar kereta listrik? Nah, kereta listrik adalah kereta yang digerakkan oleh gaya listrik. Begitu juga dengan alat transportasi listrik lainnya seperti skuter listrik, motor listrik, mobil listrik, sekarang sepeda ya nak ya, sepeda listrik. Nah, transportasi berbasis listrik bersifat lebih ramah lingkungan karena tidak mengemisikan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Transportasi listrik juga tidak menyebabkan polusi suara dan lebih hemat energi daripada transportasi berbahan bakar fosil. Selanjutnya, yang terakhir, ilmu pengetahuan. Nah, ditemukannya listrik memancing lebih banyak pengetahuan tentang elektronika yang mulanya hanya digunakan untuk menyalakan lampu. Kini listrik dapat digunakan untuk menyalakan robot. Robot-robot tersebut bahkan dikirim ke luar angkasa untuk menjelajahi Mars dan bulan. Hal ini berarti listrik tidak hanya menggerakkan manusia secara fisik, namun juga secara pemikiran. Perangkat listrik terus berkembang semakin pesat. Nah, pada kapal selam, roket, komputer super, dan juga sensor keamanan, semuanya merupakan perangkat listrik hasil perkembangan ilmu pengetahuan. Itu dia ya nak ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan melalui contoh. Nah, itu ada depan kamu ada balon. Mengapa setelah balon digosokkan ke rambut dapat menempel pada dinding? Nah, ada anak kecil di situ menggosokkan balon di rambutnya. Nah, setelah digosok, ternyata balon itu bisa menempel di dinding. Kenapa ya? Ada yang tahu tidak ya? Nah, ternyata karena elektron pada rambut berpindah ke balon, maka balon akan bermuatan listrik ternyata nak. Sehingga balon kelebihan elektron ataupun muatan negatif. Lalu dinding yang bermuatan positif mengalami gaya tarik menarik dengan balon yang memiliki kelebihan muatan negatif. Itulah dia alasannya. Nah, ini adalah praktik cara bagaimana menghasilkan gaya listrik. Itu dia, ibu harap kamu dapat memahaminya. Nah, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang ibu berikan tadi. Untuk tugas, ibu kasih satu mata pelajaran aja, tugas praktik, tapi videonya dikirim pada hari Kamis ya. Nah, yang pertama kamu siapkan penggaris plastik. Yang kedua, kamu ambil kertas 1 lembar saja, lalu kamu potong kertas itu kecil-kecil. Setelah itu letakkan di permukaan meja. Nah, setelah itu penggaris plastik itu kamu dekatkan pada potongan-potongan kertas yang kamu gunting, yang kecil-kecil itu ya. Nah, setelah itu kamu amati, kamu lihat apa yang terjadi ya, lalu kamu catat ya. Lalu yang kedua, penggaris itu kamu gosokkan di atas di rambut kamu, di atas kepala kamu, gosokkan sampai panas penggaris itu. Lalu kamu dekatkan ke potongan kertas tadi, ya. Lalu kamu dekatkan pada potongan kertas tadi. Kamu amati apa yang terjadi. Sudah kamu lakukan. Nah, jadi ada 2 kegiatan di situ. Yang pertama, penggaris yang tidak dilakukan digosokkan di atas kepala. Kegiatan yang kedua dilakukan dengan penggaris itu digosokkan di atas kepala, yaitu di rambut. Nah, kamu amati apa yang terjadi. Lalu setelah kamu amati, kamu buat kesimpulannya. Ya,
buat perbedaannya, apa yang menjadi perbedaan pada kedua kegiatan tersebut. Lalu kamu buat kesimpulannya, ya. Ini berhubungan dengan gaya listrik, ya nak ya, kamu hubungkan, oke? Nah, nanti kamu buatnya seperti ini pada video kamu. Shalom Bu, saya akan menyelesaikan tugas praktik IPA yaitu mengenai gaya listrik. Kamu jelaskan pertama sekali. Siapkan penggaris plastik, lalu yang kedua ambil kertas 1 lembar, setelah itu dipotong kecil-kecil, lalu letakkan di atas meja, lalu penggaris itu didekatkan dekatkan pada kertas yang dipotong kecil-kecil. Setelah itu diamati apa yang terjadi. Lalu kegiatan yang kedua, penggaris itu digosokkan di atas kepala lalu didekatkan pada potongan kertas tadi, apa yang terjadi. Lalu kamu buat, nah ternyata Bu kesimpulannya pada praktik IPA ini adalah, nah gitu kamu buat kesimpulannya ya nak ya. Buat seperti yang Ibu jelaskan bagaimana contoh gaya listrik ya. Itu saja, Ibu harap kamu memahaminya. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.